Oke, selamat sore, salam bahagia Yahoo Pak Halawa. Ya, aku Pak. Pada satu ini, Hmm. saya SDM Salawa calon guru penggerak Angkatan 9 bersama dengan rekan saya, Aprilian Salawa, juga calon guru penggerak Angkatan 9, di mana saya sebagai coach dan saudara Aprilianus sebagai coachee, dan kami akan memulai kegiatan coaching menggunakan alur Tirta. Langsung saja, selamat sore Pak April, gimana kabarnya? Ya Pak, selamat sore juga nih Pak. Puji Tuhan sehat Pak. Gimana dengan Pak Evan sendiri? Puji Tuhan, baik juga Pak. Ngomong-ngomong, mumpung lagi sedang santai, ada nggak kira-kira yang kita bisa diskusikan sore ini Pak? Oh, baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Kebetulan nih mumpung ada waktu bisa ngobrol sama Bapak. Jadi gini Pak, yang ingin saya coba diskusikan dengan Bapak terkait dengan salah seorang murid saya di kelas. Jadi sering membuat saya galau dan malah pusing sendiri saya memikirkannya. Jadi muridku yang satu ini setiap saya masuk di kelas, dia kurang konsentrasi dan selalu mengganggu teman sekelasnya. Begitu, Pak. Oh gitu Pak. Mhm, Bagaimana kalau kita lebih fokus lagi ya Pak dengan topiknya? ya. Jadi tujuan kita ngobrol ini apa sih Pak yang ingin kita bahas dan kita capai begitu Pak? Iya, jadi, saya itu kan pengennya ketika kita masuk di kelas, jadi kan, murid-murid kita itu kan pasti kita pengen, semuanya konsentrasi dengan belajar. Iya. Nah, kemudian ketika anak ini begitu saya masuk, ya yang tadinya kurang konsentrasinya jadi bisa ada konsentrasinya belajar. Kemudian tentu saja tidak mengganggu lagi ya. Jadi kira-kira tujuan seperti itu, Pak. Oh baik. Jadi kita sudah punya tujuannya Pak ya. Ngobrolnya Mhm. biar enak lagi. Nah, coba kita identifikasi masalahnya. Apa sih Pak kira-kira yang membuat murid tersebut itu sulit konsentrasinya dan cenderung malah ganggu temannya di kelas Pak? Iya, jadi atas dasar analisis saya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa muridku yang satu ini berperilaku seperti itu ya. Jadi kurang konsentrasi, kemudian tidur-tidur, malah nanti berikutnya mengganggu saja kerjanya. Ngobrol kawannya, ribut ya, dan malah keluar masuk. Jadi menurut saya satu hal yang mungkin menyebabkan anak itu berperilaku seperti itu eh, karena setelah saya perhatikan dia itu kurang perhatian dari orang tuanya. Karena kebetulan kedua orang tuanya ini merantau. Kemudian sementara anak ini tinggal bersama neneknya. Nah, ternyata di sisi lain juga kesehatan anak ini tidak cukup baik ya. Nah, jadi sering sakit-sakit. Kemudian kayaknya sih mungkin karena kurangnya perhatian di rumah mungkin ya Pak ya. Sehingga kesehatannya juga jadinya terganggu. Kemudian ada juga mungkin salah satu halnya adalah karena dia tidak cocok ya atau ketidakcocokan dengan cara ngajar saya mungkin ya. Jadi itu Iya. saya kira itu kenapa anak tersebut berperilaku seperti ini, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Mhm. Berarti kalau begitu kira-kira rencana aksi nyatanya Bapak ini seperti apa Pak ini? Sehingga supaya nanti ada solusinya, kita lihat ya, tadi saya dengar anaknya kurang perhatian, di mana Mhm. orang tua anak ini merantau dan tinggal bersama neneknya di kampung. Seperti Iya. itu ya Pak ya. Akhirnya dia cari perhatian di sekolah, terus selain itu anaknya juga sering sakit. Mhm, Nah, iya, Pak. kita tahu juga nih sakitnya apa, karena dia sakit mungkin karena nggak makan, atau gimana kurang tidur, atau mungkin dia sakit mentalnya juga begitu ya Pak ya.
Jadi Ya. ini dia sakit juga, terus efeknya adalah dia tidak fokus, tidak konsentrasi, dan mengganggu teman-temannya. Kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk aksi nyatanya, bagaimana menyelesaikan masalah ini menurut Bapak? Ya, jadi sebenarnya saya sudah berpikir ya Pak ya, saya berpikir untuk lebih memahami terkait dengan kebutuhan individual dari murid saya tersebut nih. Jadi saya juga mencari cara untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang barangkali cocok ya untuknya, karena ternyata cara ngajar selama ini mungkin belum bisa membuatnya konsentrasi full ya. Malah mungkin saya harus punya cara mengajar yang lain dan tidak menyamakan dengan teman-teman yang satu kelasnya ya. Saya coba ingin mencoba membangun hubungan yang lebih positif ya dengan murid saya tersebut. Kemudian nanti saya akan coba panggil ajak ngobrol lebih. Saya coba ini maksud saya coba ngajak dia untuk ngobrol ya, biar lebih akrab lagi ya, supaya terjadi hubungan yang lebih positif dari saya sebagai guru dan dia juga sebagai seorang murid. Ya, barangkali seperti itu nanti yang rencana yang akan Iya, saya buat Pak. Ya, iya bagus sekali. Itulah solusi yang sangat baik, Pak. Menurut saya, Bapak ini setelah Bapak melakukan ini, apa sih hasil yang diharapkan? Capaian apa sih yang Bapak harapkan? Dan bagaimana caranya supaya Bapak mengetahui bahwa, oh ini sudah tercapai yang saya harapkan. Begitu kira-kira, Pak. Oke, jadi gini Pak, saya ingin melihat perbaikan dalam perilaku murid tersebut. Jadi memang perilaku ini kan penting ya. Jadi saya ingin perilaku anak tersebut berubah ya, berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya ya seperti perilakunya selama ini kan mengganggu kelas, kemudian mengganggu situasi kelas, merubahnya di mana kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif ke depannya dan juga inklusif untuk murid tersebut. Jadi selama ini kan kalau saya lihat nampaknya dia terkesan ini inklusif, ya menyendiri, mengganggu kelas dan membuat onar. Jadi saya kira itu ingin saya lihat di mana ada perbaikan perilaku dari si murid tersebut. Lebih baik begitu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak ya. Jadi semoga itu harapannya nanti yang akan Bapak capai jadi eh, ke depannya bisa tercapai dengan bagus. Dan kapan nih Pak akan memulainya rencana Bapak ini? Lalu seperti apa langkah-langkah yang Bapak tempuh di sini, Pak? Iya, jadi yang jelas kan saya ingin membuat satu rencana aksi yang dapat eh, saya implementasikan solusi yang sudah yang ini nanti yang saya rancang tersebut tentu saja di mana ketika suatu rencana dibuat maka saya juga ingin atau mau memantau kemajuan murid saya tersebut secara teratur. Kemudian mungkin saya akan secara rutin mengamatinya, kemudian mengamatinya secara observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian saya mencoba kerjasama dengan pihak-pihak lain mungkin ya, Bapak Ibu guru yang lain, atau beberapa rekan atau kepala sekolah mungkin ya, sehingga eh, dengan kami berkolaborasi dengan satu tim, tujuannya untuk memantau perkembangan dari murid saya tersebut. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Kalau bekerja sama dengan guru lain, berarti kira-kira apa anak ini bisa menunjukkan sikap yang sama, Pak, dengan guru lain di pelajaran yang lain seperti itu, Pak? Iya, ternyata memang beberapa rekan guru itu pernah bercerita juga kepada saya bahwa ternyata
perilaku anak ini ya hampir-hampir sama lah ketika saya mengajarnya. Jadi situasinya ya hampir sama memang, sehingga saya berinisiatif nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru lain seperti guru mata pelajaran ya, supaya ikut berpartisipasi, bekerja sama untuk membantu si murid ini berperilaku ke arah yang lebih positif. Wah, Jadi seperti itu, lebih Pak. bagus ya. Berarti rencananya sudah jelas, langkah-langkahnya juga sudah jelas ya Pak ya. Mm-mm. Ya, karena harapannya tadi Bapak ingin menyelesaikan masalah Bapak untuk anak Bapak ini yang terlihat sering mengganggu temannya begitu ya Pak ya. Bukan Iya. hanya di pelajaran Bapak juga ya. Ternyata Mm-mm. saya berharap semoga masalahnya bisa segera selesai ya Pak ya. Dan langkah-langkah yang Bapak rancang tadi bisa dilaksanakan dengan lancar, bisa memberi efek yang positif buat anak seperti yang tadi Pak. Mm-mm. Terus bagaimana Pak perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini Pak? Ya, jadi saya merasa lebih optimis lagi. Jadi setelah kita ngobrol seperti ini, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik, saya merasa semakin optimis bahwa saya akan bisa membantu siswa saya tersebut untuk keluar dari apa namanya sekarang ini ke arah yang lebih positif lagi. Jadi supaya ada perbaikan, baik dari situasi dirinya sendiri tentu saja, kemudian meningkatkan konsentrasi belajarnya. Kemudian yang paling penting saya tidak mengganggu situasi kelas ya, karena bagaimanapun juga kalau dia sedang berulah di kelas kan tidak bagus situasinya. Jadi saya pun sebagai guru juga akhirnya terganggu ketika mau mengajar untuk yang lain, ya akhirnya hanya berkonsentrasi pada satu anak. Jadi gitu Pak. Sehingga habislah waktunya terbuang. Bukan terbuang sih, tapi lebih terforsir di situ. Akhirnya mengganggu program pembelajaran yang sudah saya rancang. Oke, terima kasih Pak April sudah cerita sama saya. Nanti kapanpun Bapak ada masalah mungkin Bapak ingin sharing sama saya siap Pak dengarin. Siapa tahu nanti semoga masalahnya lekas selesai ya Pak ya. Dan semoga Mm-mm. efeknya bagus untuk anaknya dan untuk bapaknya juga bisa lebih fokus lagi untuk mengajar di kelas. Demikian ya Pak ya untuk coaching kita hari ini. Terima kasih sudah ngobrol sama saya. Saya tutup ya Pak. Tetap Oke Pak, semangat. siap. Nah, Oke Yahoo Pak, Pak ya. sip. Yahoo. Oke Pak Elvianus, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, di mana saya sebagai coach dan nanti Bapak Elvianus sebagai coach. Oke, jadi sekarang kita mulai ya Pak ya. Oke, siap Pak. Oke. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Iya, selamat siang juga Pak. Ada apa ya Pak ya? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf Pak. Saya jadi mengganggu waktu Bapak ya. Oh, tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat ini tentang masalah saya ini Pak. Apakah Bapak April bisa membantu saya kira-kira? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya begini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalahnya apa ya Pak ya? Coba Pak, bisa nggak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Mungkin Bapak ingat atau tidak ya,
beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu Ya. supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Bagaimana bisa Pak ya? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sekali, Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak ya? Begini, Pak, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Ya, proses mengajar yang bagaimana maksudnya Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik begitu? Atau kalau boleh tahu apa kenapa ya Pak ya? Beliau seperti keberatan, Pak, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sebenarnya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau Mhm. selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu sama beliau, beliau merasa tersinggung. Begitu ya. Jadi masalahnya seperti itu. Kira-kira kalau boleh tahu selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber bisa dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Oh iya ya, jadi kalau seperti itu menurut saya itu sudah sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apa alasan Bapak tidak menggunakan buku teks? Betul juga, Pak, ya. Eh, Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Iya, jadi sebenarnya sudah bagus, Pak ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Belajarnya pun berbeda-beda, Pak. Iya, betul juga sih, Pak. Kenapa saya tidak berkepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya juga masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu kan seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ini, Pak. Iya, jadi setelah kita ngobrol seperti ini, kira-kira sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Ya, terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah Mhm. pun kepikiran terus dengan masalah ini dan akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai ini, Pak. Oh iya ya, jadi apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari ini, Pak. Oh gitu ya. Jadi jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua ketika pengawas memperingatkan dan Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat Bapak pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya. Seperti itu. Oh iya ya, Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ini ya, Pak ya? Jadi gini, kalau menurut saya untuk masalah ini ya artinya dapat menjadi menurut saya eh, Bapak bisa menjadikan refleksi nanti. Ya, kemudian Bapak mempersiapkan diri ya jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap istilahnya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Ya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal yang positif juga, sehingga ya itu kan sangat sudah menambah semangat Bapak nantinya dalam mengajar. Kan gitu, Pak. Oh, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira nanti rencana Bapak ke depannya seperti apa? Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Oke, Pak. Jadi saya setuju juga begitu. Lalu, apakah ada hal lain mungkin yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh, sangat mantap lah, Pak ya. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Mungkin setelah ini nanti saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, artinya memakai buku teks ya, Pak ya. Nah, itu Iya, langkah yang Bapak ambil itu sangat sudah tepat sekali menurut saya. Jadi saya setuju dengan ide itu, Pak. syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega ini. Karena Mm-mm. jujur saya tak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Nah, syukurlah Pak ya, kalau Ya. Bapak sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Mm-mm. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh, iya ya. Jadi eh, tadi ada dukungan yang Bapak bilang. Dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, khususnya mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, ya. Oke ya, jadi itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi semoga nanti ke depan segera terselesaikan ya. Dapat bekerja sama dengan suasana hati yang ini yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak ya. Oke Pak ya, tetap Amin. semangat ya Pak. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktu mendengar keluh kesah saya. Ya, Sekarang ya. saya merasa sedikit lega ini Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak.